Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Syekhul Bahri, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, saya hormati teman-temanku, ya, santriwan, santriwati TPA Ar-Rahman yang senantiasa dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bila kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Teman-teman, apa kabar? Semuanya sehat? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, ya, kultum yang akan saya sampaikan adalah saya akan bicara tentang masalah hati. Sesungguhnya teman-teman, hati itu adalah raja, ya, dan anggota panca indera yang lainnya adalah pasukannya. Apabila seseorang itu hatinya baik, ya, maka akan baik pula seluruh perbuatannya. Kalau orang hatinya tidak baik, maka buruk juga seluruh perbuatannya. Maka pusatnya adalah di hati. Ya sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama adalah hati yang sehat. Ya, hati yang sehat ini bagaimana? Ialah hati yang pemiliknya, ya, memiliki tauhid keimanan yang kuat, ya, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah, selalu mengerjakan amal soleh, ya, selalu terjaga sholat tahajudnya, sholat berjamaahnya, membaca Al-Qur'annya, zikirnya, bakti sama orang tuanya, sedekahnya, silaturahminya, ya, datang ke majelis taklimnya. Ini hati yang sehat, hatinya hidup. Kemudian yang kedua teman-teman, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang kedua adalah hati yang sakit. Nah, manusia itu ada yang hatinya sakit. Bagaimana cirinya hati yang sakit? Teman-teman, kalau hati yang sakit ini berantem nih. Ya, kadang berbuat taat, kadang berbuat kemaksiatan, kadang sholat, kadang nggak sholat, kadang sholat, kadang berbohong, kadang sholat, kadang mencuri, kadang sholat, kadang pacaran, kadang sholat, kadang bicara kotor, ya, kadang sholat, kadang, ya, berbuat dosa. Nah, ini hatinya sakit teman-teman. Mana yang lebih dominan? Kalau yang dominannya kebaikan, lagi baik tuh. Nah, kemudian kalau yang lagi dominan hawa nafsunya, ya, jadi nggak baik, nakal. Nah, ini berantem, dorong-dorongan. Ya. Nah, itu hati yang sakit. Nah, yang ketiga teman-teman, ini yang paling parah. Manusia yang paling parah, hatinya yang ketiga, hati yang mati. Kalau hati yang mati ini teman-teman, ini, ya, sudah tidak lagi taat kepada Allah. Kerjaannya maksiat aja, buat dosa aja, ya, hawa nafsu sebagai tuhannya, ya, syahwatnya sebagai kendaraannya. Pokoknya tiap hari nggak sholat, sama orang tua berantem, mabuk, pacaran, zina,
mencuri, maling, pakai narkoba, tawuran. Pokoknya hatinya mati. Bener-bener buat dosa tuh nggak takut. Ya, bunuh orang, bunuh aja, nggak takut dosa. Ini hatinya teman-teman mati. Ya, nah orang-orang yang hatinya mati ini bahaya kalau dia tidak tobat. Ya, makanya Allah kasih umur yang panjang, kesempatan supaya apa? Tobat, kembali kepada Allah, jadi orang-orang yang soleh, jadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang takwa itu janjinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang soleh, orang yang rajin sholat, ya, bakti sama orang tuanya, suka baca Al-Quran, suka berzikir. Tadi kita barusan berzikir. Ya, berzikir itu ala bizikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Sesungguhnya dengan zikir itu hati akan menjadi tenang, tentram. Zikir, sebut nama Allah. Ya, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semuanya harus sampai pada hati yang tadi sehat. Ya, hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini remaja-remaja ini ya banyak ada yang namanya istilah kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja. Nah, apa aja kenakalan remaja? Ya, karena remaja butuh bimbingan. Banyak di antaranya remaja itu ya tawuran. Dengan supaya kelihatannya keren gitu. Jantan, tawuran, ya. Nah, padahal itu nggak disukai sama Allah, dibenci sama Allah. Kenapa dibenci? Karena melukai orang lain, menzalimi orang lain. Ya, orang jadi berdarah, jadi luka-luka. Ini perbuatan yang nggak harus sukai. Ya, harus ditinggalkan. Kata Rasul, la darar wala dirar. Janganlah kamu ya membahayakan ya diri kamu dan orang lain. Nggak boleh kita membahayakan orang lain. Buat orang terluka tuh kita nggak boleh dalam agama Islam, dosa hukumnya. Ya, tawuran. Ya, berapa banyak kita lihat anak-anak SMP, SMA masih muda tawuran, mati, sulul khatimah. Ada yang kebacok, ya. Nah, ini ditinggalkan. Ya, apalagi kenakalan remaja yang berikutnya minum-minuman keras. Nah, itu remaja ya, nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul, ya, mabok, jalannya oleng, ya, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, nah, anggur hitam, anggur putih, ya, seperti itu. Ya, akhirnya mabuk sempoyongan, pulang ke rumah jalannya oleng. Bapaknya tanya, ibunya tanya, kenapa kamu jalannya begini? Nggak tahu nih mah, pala goyang aja ini, begini jalan, goyang-goyang begini. Pala kok muter nih. Nah, gara-gara mabok itu, ya. Padahal banyak minuman yang enak, ada jus, ada teh kotak, ya, yang enak-enak. Minum minuman keras, bir. Nah, aneh ya. Mana remaja yang ada seperti ini? Ya, ada lagi apa, teman-teman? Ya, pornografi juga, remaja itu bahaya itu pornografi. Ya, pornografi ada di media elektronik teman-teman, di TV, di handphone, di komputer. Kalau sudah kena remaja, ya dia akan susah lepasnya. Apalagi kalau sudah sampai kecanduan pornografinya. Ya, banyak kasus anak remaja punya handphone, dalamnya pornografi semuanya. Akhirnya saat gurunya di setiap sekolah tuh nggak pernah ilmu masuk kepada dirinya, selalu menghayal, ya. Rusak otaknya gara-gara pornografi. Ya, gara-gara pornografi. Buku-bukunya juga ada pornografi. Ya. Nah, harus dihindari. Jangan diikuti pornografi itu. Ya. Nah, berikutnya apa? Kenakalan remaja, pacaran. Ya, pacaran. Nah, ini kalau udah pada gede nih, ya pasti tertarik dengan lawan jenis, pacaran. Ya, padahal kata Allah apa? Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi teman-teman, Allah itu nggak suka sama orang
sama perbuatan yang mendekati pacaran, Allah nggak suka. Ya, apalagi perbuatan zinanya. Pacaran itu mendekati zina, sebabnya apa? Pegang-pegangan tangan, pandang-pandangan, ya, peluk-pelukan, jalan berduaan, padahal bukan murimnya, padahal belum nikah, ya. Nah, kalau di pondok malah asramanya dibagi dua, Ustaz, ya. Dibagi dua tuh, asrama putra, asrama putri, nggak boleh ketemuan itu. Sudah berapa ketahuan dihukum sama ustadznya. Jadi mereka fokus belajar. Ya, dari pondok lulus, wow, udah jadi orang pintar, udah keren, hafalannya sudah banyak, ngajinya bagus, pengetahuannya bagus, karena dia nggak terganggu sama pacaran, nah, fokus. Padahal kalau sudah usianya teman-teman, ya sudah lulus SMP, ikutin prosesnya hidup. SD lulus ke SMP, SMP lulus ke SMA, SMA lulus ke kuliah 4 tahun, punya gelar S1, kerja, punya gaji, bisa ngasih nafkah anak istri. Insya Allah pas udah lulus kuliahnya, ya udah pasti ketemu jodohnya, sama-sama sarjana, nikah, ya kan, keluarganya berkah. Coba lihat yang orang-orang pacaran masih SMA sudah hamil, ya sudah hamil, akhirnya apa? Ya masih SMA udah ngasih makan anaknya, padahal dia belum bekerja. Nah, akhirnya impiannya kandas, hilang. Dia pengen jadi guru, pengen jadi dokter, orang pengen jadi arsitek, hilang gara-gara pacaran. Ya, makanya kalau dalam Islam itu dilawan. Ya, suka sama orang boleh suka aja, tapi nggak usah sampai pengen dapetin dia, pengen megang dia, pengen meluk dia, pengen ngajak dia kencan, nggak boleh. Hukumnya haram, nggak boleh. Belum halal, belum suami istri, sabar. Ya, ditahan sampai nanti udah pada gede, udah lulus kuliah, kerja, udah punya gaji, baru nikah, udah halal, ya bebas mau diapain. Ya, pegangan tangan dapat pahala, dicium dapat pahala, ya. Bikinin istrinya, ya Nabila bikinin kopi suaminya dapat pahala. Haram masakin sayur asam buat si Jibril kena kekosan, ya dapat pahala. Ya Sinta buatin teh buat Alif, kekosan lagi, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Ya, nah itu. Ya teman-teman, ya jadi sabar. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengatasi suka lawan jenis? Bagaimana sih dalam Islam? Bagaimana ya? Pertama, kalau kata Rasul itu perbanyak puasa. Karena orang yang puasa itu kekuatan hawa nafsunya lemah, teman-teman.